Baik, pertama adalah pendahuluan. Pajak merupakan wujud gotong royong dalam bernegara. Dalam pemungutannya, agar bentuk gotong royong dalam membayar pajak dapat terlaksana dengan baik dan adil, maka pajak harus diatur oleh hukum. Oleh karena itu, dalam UUD 1945, bab ke-7, halaman keuangan, pada pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Fungsi pajak itu sendiri, pertama, fungsi budgetir, yaitu merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Yang kedua, fungsi reguleran, yaitu mengatur, sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan harapan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah mengenakan pajak atas impor barang dengan tujuan adalah untuk mendorong produk barang di dalam negeri. Yang ketiga adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan melalui pemungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu dan digunakan untuk mensubsidi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, manfaat pajak, yaitu pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, puskesmas atau rumah sakit, dan pelabuhan. Dan tanpa pembangunan sarana umum, perekonomian suatu negara tentu tidak akan berkembang. Jenis-jenis pajak dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu instansi pemerintah pusat yang diberikan kewenangan mengadministrasikan beberapa jenis pajak, yaitu yang pertama pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan pembangunan, sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, serta bea materi. Pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain ada cukai, bea masuk, dan bea keluar. Selanjutnya, bab sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Pada periode 1945 sampai dengan 1983, peran pajak di awal kemerdekaan Indonesia dapat diketahui dari dokumen sejarah yang dikelola oleh Arsip Nasional RI, ketentuan mengenai pajak dalam pengelolaan keuangan negara di awal tahun 1946 telah dituangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1946 tentang pajak khohir, surat keterangan ketetapan pajak dalam sistem official assessment, yang mengatakan tidak berlakunya lagi pengaturan tentang batas waktu pajak khohir. UU tersebut ditetapkan pada tanggal 16 Maret 1946 di Yogyakarta oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Surahman dan dinyatakan berlaku mundur sejak 17 Agustus 1945. Selanjutnya, periode 1983 sampai dengan tahun 2000. Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi antara pada tahun 1973 sampai dengan 1980 didukung oleh penerimaan negara dari ekspor minyak bumi dan dengan harga jual yang cukup tinggi. Setelah melalui beberapa tahap, akhirnya reformasi perpajakan tersebut menghasilkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai. Namun pada pelaksanaannya, UU PPN atau pajak pertambahan nilai ini ditunda pemberlakuannya, yaitu pada Januari tahun 1984. Selanjutnya, pada periode 2002 sampai dengan 2014, untuk memastikan kemandirian bangsa dalam membayar utang tersebut, reformasi perpajakan 2002 dalam hal organisasi dilaksanakan dengan membentuk kantor pelayanan pajak wajib, pajak besar atau Large Taxpayer Office atau LTO, sebagai strategi pemantauan penerimaan pajak dengan pengumpulan wajib pajak dalam satu administrasi perpajakan. Penyempurnaan UU perpajakan hasil reformasi sektor keuangan yang meliputi UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan UU pajak penghasilan dan UU PPN dalam rangka pemenuhan sarana strategis White Paper 2003
akhirnya disahkan pada tahun 2008. Selanjutnya pada periode 2015 sampai dengan 2018, tahun 2015 dalam rangka pelaksanaan program tahun pembinaan wajib pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 PMK 03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak diterbitkan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak agar membetulkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum ini. Kita dikenal juga dengan Reinventing Policy 2015. Oke, selanjutnya adalah pajak dalam APBN. Pajak dalam APBN sendiri itu berperan sebesar 72,59% dari belanja negara atau sekitar 82,51% dari penerimaan negara. Pajak dalam APBN sendiri memiliki unsur, yakni yang pertama ada tax ratio yang masih rendah, yakni tax ratio ini merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto di suatu negara. Terus ada penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara, lalu ada kepatuhan pajak. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban pajak. Hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi ini terbagi menjadi dua, yakni hak atas kelebihan pembayaran pajak dan juga ada hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Untuk selanjutnya yakni ada kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yakni yang pertama ada kewajiban mendaftar diri, yang kedua mewajibkan menghitung pajak, yang ketiga kewajiban membayar pajak, dan yang keempat mewajibkan melaporkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak dalam angka. Pelayanan kepada wajib pajak dilaksanakan pada point of service sebagai berikut. Yang pertama ada layanan pendaftaran. Layanan pendaftaran ini termasuk permohonan pendaftaran NPWP. Persyaratan umum pendaftaran NPWP adalah KTP. Dengan cara yang pertama membuat akun di Electronic Registration Pajak. Yang kedua unggah dokumen persyaratan. Yang ketiga adalah kirim berkas elektronik. Yang kedua ada layanan aktivasi Electronic Valid Identification Number. Layanan ini diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi secara online. Caranya dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, mendownload dan mengisi formulir. Yang kedua, sampaikan permohonan ke KKP. Yang ketiga, persyaratan dan dokumen yang dibawa ke KKP. Yang selanjutnya ada layanan edukasi. Layanan edukasi ini ada dua. Yang pertama helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Yang kedua ada layanan telepon ke call center DJP. Selanjutnya ada layanan administrasi. Yang pertama ada pembuatan kode billing pembayaran pajak. Yang kedua ada layanan pelaporan STP. Layanan pelaporan ini ada beberapa saluran wajib pajak. Yang pertama ada datang langsung ke TPT di KKP, yang kedua melalui pos, yang ketiga melalui saluran elektronik, yang keempat melalui pihak ketiga, dan yang terakhir ada layanan permohonan pajak. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 6, yaitu aspek perpajakan di sektor jasa keuangan. Yang pertama ada perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank dan mencakup lembaga kegiatan usaha serta cara proses melaksanakan usahanya tersebut. Dan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat berupa bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang meliputi perbankan itu ada 4. Yang pertama ada bank umum konvensional, yang kedua bank perkreditan rakyat, yang ketiga ada bank umum syariah, dan yang keempat ada bank pembiayaan rakyat syariah. Yang menjadi objek dan subjek pajak adalah yang menjadi subjeknya yaitu pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atau PPPH oleh bank, di mana wajib pajak orang pribadi itu yang memiliki deposit di bank, sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Kemudian tarif dan mekanisme perpajakan. Yang dalam perpajakan itu terhitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan penerapan pajak atau DPP dengan hitungan tarif dikali dasar pajak pengenaan DPP.
Kemudian yang kedua ada pasar modal. Pasar modal ini menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan atau institusi yang membutuhkan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan oleh pasar modal di Indonesia ada 5, yaitu yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat exchange trade fund atau ETF, yang kelima ada derivatif. Kemudian lanjut perpajakan dalam saham. Perpajakan dalam saham ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada individu atau individu dengan badan usaha, di mana wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negerinya itu sama sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2, di mana pajaknya hanya dikenakan 0,1% dari NPWP atau nilai bruto transaksi penjualan saham. Yang kedua ada pajak individu, di mana dalam negerinya dikenakan 10% dari NPWP dan pajak luar negerinya dikenakan sebesar 20% dari pajak NPWP. Yang ketiga ada badan usaha. Dalam badan usaha ini, wajib pajak dalam negeri dan luar negerinya itu sama, sebesar 15% dari NPWP dan 30% jika non-NPWP. Kemudian ada perpajakan dalam obligasi. Dalam obligasi ini, individu atau badan usaha dikenakan potongan sebesar 15% dari potongan pada jatuh temponya bunga obligasi, dan di luar negeri dikenakan sebesar 20% dari hasil bruto NPWP. Selanjutnya, perpajakan dalam reksadana. Pajak dalam reksadana ini dihitung sesuai dengan periode habisnya reksadana. Misalnya, reksadana yang belum dijual hingga akhir periode maka dianggap sebagai harta bagian dari investor dan akan diberikan surat bahwa harta tersebut milik dari investor. Namun, jika reksadana terhitung dari 31 Desember sudah terjual, dalam lampiran formulir tertulis bahwa penghasilan tidak termasuk dalam objek pajak. Bab ketiga ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini adalah lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan pembayaran dalam bentuk penyediaan dana, barang atau barang modal, di mana lembaga pembiayaan ini kebalikan dari bank. Jadi bisa disebut lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan non-bank, di mana yang menjadi subjek dan objeknya adalah penghasilan. Dalam pasal 4A ayat 3 huruf D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, terdapat beberapa jenis lembaga pembiayaan yang tidak dikenai pajak. Seperti yang pertama itu ada jasa penghimpunan dana dari masyarakat atau seperti kita kenal yaitu deposit berjangka atau giro. Yang kedua ada penempatan dana atau peminjaman dana. Yang ketiga ada jasa pembiayaan yaitu seperti sewa guna usaha atau angka piutang. Yang keempat ada jasa penyaluran pinjaman. Yang kelima ada jasa perjaminan. Dalam lembaga pembiayaan ini perpajakannya semasih tidak ada objek yang menyeleneh dari PPh dan PPN-nya maka tidak dikenai pajak apapun. Selanjutnya adalah dana pensiun. Yang pertama adalah definisi. Uang manfaat pensiun adalah penghasilan dan manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu jenis pensiun, yaitu yang pertama pensiun yang dibayarkan sekaligus, yaitu dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau pajak yang telah dipotong tidak diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pensiun yang dibayarkan berkala, yaitu dikenakan pajak penghasilan bersifat tidak final. Penghasilan pensiun yang diterima wajib pajak diperlakukan sama dengan penghasilan yang diterima seperti saat masih aktif bekerja atau tidak ada perbedaan. Yang ketiga yaitu hal yang harus diperhatikan saat menerima pensiun. Pensiun yang dibayarkan sekaligus. Yang pertama, pastikan bahwa pemberi penghasilan memberi bukti pemotongan pajak penghasilan untuk Anda laporkan dalam SPT tahunan saat menerima penghasilan. Ingat, bukti pemotongan merupakan tanggung jawab pemotong pajak yang wajib dipenuhi karena telah memotong penghasilan Anda. Selanjutnya yang B. Berdasarkan bukti potong tersebut, buat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan sesuai dengan kondisi penghasilan Anda. Lalu, pensiun yang dibayarkan berkala. A.
Pastikan bahwa setiap tahun pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan untuk Anda laporkan dalam SPT tahunan. B. Berdasarkan bukti potong tersebut, buat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan sesuai dengan kondisi penghasilan Anda. Selanjutnya yang keempat yaitu pelaporan. Pelaporan dibedakan menjadi dua, yaitu pensiun yang dibayarkan sekaligus dan pensiun yang dibayarkan secara berkala. Pensiun yang dibayarkan sekaligus merupakan penghasilan wajib pajak dicantumkan pada bagian penghasilan yang dipotong PPh final. Atas penghasilan dari pensiun yang dibayarkan sekaligus tidak akan ada lagi pajak yang dibayarkan atau final. Yang kedua yaitu pensiun yang dibayarkan secara berkala, yaitu diperlakukan seperti melaporkan penghasilan saat masih aktif bekerja. Penghasilan dari pensiun dihitung pajaknya, kemudian dikurangi dengan pajak yang selama ini telah dipotong setiap bulan oleh pemberi penghasilan. Lalu selanjutnya lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya ini akan menjadi 5, yaitu Pegadaian, lembaga keuangan mikro, perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan mikro Indonesia, dan perusahaan pembiayaan sekunder Indonesia, serta jenis pajak apa yang menjadi kewajiban pengguna lembaga-lembaga tersebut. Lalu selanjutnya pemegang polis asuransi. Yang pertama, definisi. Industri asuransi merupakan salah satu industri keuangan yang berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis. Kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan cana. Poin yang kedua yaitu pelaporan pajak. Setelah kita mengetahui jenis objek pajak, langkah selanjutnya adalah melaporkan objek pajak tersebut dalam surat pemberitahuan atau SPT. Bentuk SPT terdapat dua jenis, yaitu SPT masa atau bulanan dan SPT tahunan. Oleh karena pembahasan lebih difokuskan kepada wajib pajak pemegang polis, maka pelaporan SPT yang dibahas adalah SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.